Padahal kita hidup di zaman yang hiburan gampang, Betul, akses hiburan gampang, pengetahuan gampang. tapi akses ekonomi sulit. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Oke, YouTuber sekali udah ya. Hello guys, Oke. kembali lagi bersama kami. Baru pertama deh. Baru video pertama. Hari ini kita bakal bahas soal Gen Z dan Keinginan untuk suicidal membunuh diri thought. mereka. Keinginan bunuh diri di generasi Z. Jadi yang pertama gini, Nah, ini kan kasus ini awalnya nih berangkat dulu nih dari berita beberapa hari yang lalu teman-teman, di mana ada siswi SMA di Banjarbaru yang melakukan gantung diri teman-teman. Nanti disensor ya, gantung diri tit gitu ya. tot, Oke, nah kan berangkat dari permasalahan ini ya sebenarnya dari Gen Z itu sejauh mana sih gitu, dan bagaimana sih pikiran orang-orang Gen Z dan apa ya tadi ya kan oke dikat sedikit nanti ya. Di sini jangan ngotok kayak gitu. yang distract aja. Jadi kan bang, kaki aku masuk nggak? Enggak kan ya? Ya jangan dong, buat sepatu soalnya. Mana ya berita tadi? Lanjut aja bang, nggak? Sabar. Nanti editor kita bakal Mati siang editor. malam begadang buat melakukan pemotongan video ini. Udah dapat lagi? Ada. Oke kan. Nah jadi ya sebenarnya fenomena bunuh diri di kalangan Iya, Gen Z sebenarnya separah apa sih gitu? Oke, mungkin Aldi bisa bacain datanya dulu bang. Memang gini Pak, kita harus menyamakan persepsi dulu Gen Z itu siapa sih? Nah Gen Z siapa sih Siapa sih sebenarnya? Gen Z itu? Terdapat beberapa pandangan terhadap siapa itu Gen Z. Yang pertama, yang paling umum adalah mereka yang lahir di pertengahan tahun 90-an sampai tahun 2010 gitu. Jadi ada yang bilang 95, ada yang bilang 97. Masuk dong saya 97. Jadi supaya kita aman, Bapak masuk Gen Z juga. Oke, saya Gen Z garis akhir lah ya. Iya. Jadi WHO melaporkan bahwa 726.000 orang yang meninggal karena bunuh diri. Di Indonesia sendiri tercatat 83 orang per jam yang bunuh diri. Dan data ini menunjukkan bahwa Gen Z merupakan generasi yang paling banyak melakukan bunuh diri. Widih, per jam itu ya? 83 orang per jam. Berarti kan ada. Dan yang menjadi pertanyaan itu kenapa gitu Gen Z bisa menjadi generasi yang paling besar gitu? Karena penelitian menunjukkan bahwa beberapa dekade yang lalu generasi sebelumnya tidak sebesar ini gitu. Padahal kita hidup di zaman yang hiburan gampang, Betul, akses hiburan gampang. pengetahuan gampang. Gampang. Tapi akses ekonomi sulit. Kita tutup. Jangan dong, ini kan namanya diskusi. Namanya juga diskusi. Kalau diskusi berarti kan harus kita Kenapa ekonomi bisa dibilang sulit? Padahal kan kita kembali ke tadi ngomong kalau akses hiburan, pengetahuan gampang gitu. Semua orang bisa mengakses pengetahuan untuk memperkaya skill mereka. Betul. Sehingga mereka bisa mencari lapangan pekerjaan lebih mudah gitu. Kenapa ekonomi lebih sulit? Gini, pertama ya, buat Iya. mengakses hiburan, pengetahuan, itu perlu kapital. Produk kapital. Kapital di sini kan maksudnya pendanaan yang cukup lah ya. Gini, buat akses hiburan yang menyenangkan gitu kan ya. Iya. Kita perlu mengeluarkan sejumlah uang. Anggap aja nih, ini salah satu permasalahan yang di Banjarmasin tuh masih dari dulu ya kasusnya ya, dari zaman saya sekolah kan. Bioskop di Banjarmasin ini mahal banget. Zaman saya kuliah dulu, waduh dulu deh. Orang tua. Waktu saya kuliah kan biaya bioskop itu di kota saya kuliah ya cuma 25.000, 35.000 gitu kan ya. Pas pulang di Banjarmasin gitu ya paling murah berapa? 50.000 ya kan? 70.000 sempet. Zaman saya bahkan ada cawoknya buat tiket itu dulu. Kapan deh itu? Dan poinnya Bapak merasakan 50.000 setelah Bapak bekerja. Nah, jadi kan ya setelah saya bekerja ya Malah merasa mahal. ya maksudnya ya Gen Z kan menghadapi permasalahan itu langsung gitu kan. Mereka nih secara anggaplah zaman mereka anak SMA, anak kuliah kan perlu refresh juga kan, refreshing gitu. Ya ngomong-ngomong kan salah satunya hiburannya ya paling dekat di kota ya nonton gitu kan. Buat nonton aja mereka perlu budget segitu. Sedangkan budget siswa dan budget mahasiswa tuh harus dibagi dengan biaya hidup,
harus dibagi dengan kebutuhan kuliahnya, gitu kan. Nah, itu salah satu tuh. Belum tentu semua orang tua mampu untuk memenuhi fasilitas hiburan untuk para Gen Z-nya. Itu yang pertama menurut saya. Pertama. Yang kedua apalagi? Yang kedua nih, tadi kan kita bahas masalah ekonominya yang memang susah bagi Gen Z. Gen Z susah. Sedangkan dilaporkan bahwa Gen Z ini merupakan generasi baru yang memasuki dunia pekerjaan. Dan dilaporkan bahwa 46% pekerja Gen Z mengalami stres, 35% mengalami depresi, dan ini 20% lebih tinggi dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, yang kedua, Kenapa generasi Z lebih rentan terhadap depresi gitu? nah yang kedua yang dihadapi Gen Z nih ya, Iya. yang saya juga rasakan ya Oh, teman-teman. Bapak Gen Z. Oke. Saya mengklaim diri saya Gen Z gitu. Karena ya masuk lah, masukin. Pertama tadi kan soal ekonomi. Gen Z itu nggak semuanya mampu, saya bilang kayak gitu ya. Tapi kalau Bapak ngomong Ya, masalah ekonomi, Ya kan tadi udah bahas ekonomi enggak. kan. Emang Oh, generasi sebelumnya semuanya mampu? Enggak juga kan? enggak juga sih, cuman ya. Mungkin karena akses hiburan Aksesnya- zaman dulu nggak perlu ekonomi tinggi ya? Betul, akses hiburan dulu mungkin bioskop baru masuk Indonesia lagi ya manja masuk lagi kapan tuh sejak bioskop yang udah ditutup di ke Siring. Saya belum lahir. Iya, itu udah lama banget gitu kan. Baru ketemu bioskop lagi kan baru 2000 berapa, 2018 gitu. 2010 apa saya lupa deh. Yang pertama tuh kan ekonominya masih menggeliat lah ya, masih baru bertumbuh gitu kan. Merintis. Merintis. Yang kedua tuh yang dihadapin Gen Z tuh yang saya juga dapet adalah gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup berasa banget. Kayak, Kenapa gaya hidup Gen Z menjadi sebuah masalah? salah satunya tuh yang kayak gini-gini nih. Tuh. Nah, Nah, ya kan. Masih untung saya masih hitam doang kopinya ya kan. Gen Z sekarang kan dekat banget sama yang namanya kopi susu, ya kan? susu Susu. Itu berapa? 25. Kali ngopi aja baru 25 sampai 50 ribuan ya. Iya. Dulu zaman saya sekolah sama saya kuliah ya kopinya kopi hitam, kopi tubruk, kopi saset gitu kan. Cukup sudah untuk nongkrong. Kan nih paling 3.000 sampai 5.000 gitu kan Iya. ya. Sekarang gaya hidup meningkat nih. Coffee shop udah menjamur. Menjamur udah kelamaan kan. Tutup dong kayak Coffee shop udah menjamur, di mana-mana ada coffee shop gitu kan. Buat nongkrong-nongkrong udah ada coffee shop. Hmm. Nah, dulu kan paling nongkrong warnet, berapa orang paling bagi-bagi gitu ya. Iya. Sekarang udah ada coffee shop banyak, dan gaya hidup nih meningkatkan pengeluaran juga. Anggaplah buat Gen Z yang udah kerja kayak saya gitu kan ya. Iya. Ya kan, di luar kebutuhan hiburan, saya juga harus Kehidupan. mengejar Iya. kopi gitu ya. Oh. Work life balance ya, foto-foto Gen Z yang Bullshit. ada nggak tahu juga sih saya gimana. Iya. Apa tadi? Tapi karena kita sadari Gen Z dituntut dengan gaya hidup yang lebih mahal dari generasi-generasi sebelumnya, di mana akses hiburan perlu standar pendapatan tertentu gitu. Tapi kenapa Gen Z merupakan generasi yang dilaporkan level suksesnya dan level kebahagiaannya paling rendah dari semua generasi gitu. Padahal mereka sadar kalau mereka mau mendapatkan hiburan mereka harus punya duit gitu. Tapi kenapa sukses mereka rendah gitu? Apa mereka tidak terdorong dengan keinginan mereka gitu? Gen Z diam. Kenapa ini? Ini sebuah Susah banget pertanyaan. ya, Gen Z ngomong. Oke, Gen Z ngomong. Bapak ngomong tadi, kami Oke. perlu ngopi seperti ini. Ngopi. 25 minimal, Wah, perlu 50 lah hiburan, maksimal. Tapi Gen Z paling rendah kesuksesannya dibanding generasi sebelumnya. Nah. Kenapa mereka nggak pikir, kalau harus ngopi ini berarti saya harus duit segini per bulan. Kenapa mereka nggak termotivasi gitu? Ya, Kenapa gitu? Karena Gen Z ini kan muncul di era digitalisasi Digitalisasi. awal kan. Dimana semuanya itu serba instan gitu. Zaman saya udah ada Google gitu kan. Sekarang zaman saya sekolah tuh kalau mau nanya sekarang kalau mau nyari informasi tuh nggak lagi nyari buku, Iya. nyari ke guru, langsung aja searching di Google gitu kan ya. Saking instannya di genggaman saya waktu itu masih Nokia berapa gitu kan ya, masih hitam putih tapi udah bisa internetan, bisa googling gitu. Nah, sekarang lebih gampang lagi, ada yang namanya ChatGPT, Iya, ada AI dengan AI semua yang canggih dengan semua, teknologinya, ada iya. bisa gambar langsung gitu. Belum lagi ya
aksesnya gampang gitu kan, ada wifi di mana-mana. Jadi ya karena instan tadi ya, bukan Iya. instan sih, kayak dipermudah dengan sangat mudah tadi. Gen Z itu maunya ya yang mudah-mudah aja gitu, kayak saya tuh pengennya kerja yang Santuy. santuy gitu, tapi penghasilannya banyak. Iya, Ya. itu. Mindsetnya Gen Z itu dari pengalaman saya ya, tapi ini bukan sesuatu yang dapat dicontoh dari biru ya teman-teman. Ini cuman anu ya, coba carilah Anekdot, contoh-contoh. carilah eh, apa ya, ahli dalam bidang keuangan dan Gen Z yang lebih baik daripada saya. Saya yang menyampaikan pengalaman aja. Tapi ketika Bapak ngomong kalau Gen Z mau semua yang Jangan panggil instan. Bapak dong. Oh iya, Saya ketika Abang Gen Z, Bambang, iya. ketika Mas Bambang ngomong kalau Gen Z mau yang semua yang instan, kerja santuy, duit banyak. Gitu. Betul. Apakah pernyataan itu Mas mengatakan bahwa Nggak ada, Gen Z kalau ini zaman Bapak generasi gitu. manja gitu? Apakah tepat pernyataan generasi manja gitu bagi para Gen Z? Kalau dibilang manja sih enggak juga ya. Kayak gitu, Cuman kenapa nggak juga? karena dihitung-hitung kok saya aja nggak semanja itu. Kan bercermin dari saya sebagai orang Gen Z ya. Saya nggak Saya semanja itu. ke Bapak lah. Anjing. Enggak, kalau manja sih enggak ya, karena kan tingkat kemanjaan kan tergantung sama lingkungan keluarga dan lingkungan terdekatnya teman-teman sendiri lah gitu kan. Iya. Nggak bisa dibilang dia satu orang di generalisasi atau generasi itu manja semua, nggak bisa sih kalau menurut saya. Cuman memang karena yang dihadapi Gen Z ini banyak ya, jadi kayak mereka tuh apa ya istilahnya, suka burn out gitu ya. Burn out karena mereka tuh overthinking, karena mereka tuh gimana ya, coba kita sharing lewat sosial media, Iya. dipendam sendiri juga karena nggak keluar emosinya langsung gitu. Mas emosi mengalir lewat ketikan kan ya bisa sih, cuman Nggak maksimal. nggak sepuas yang kita Iya. bacot di hadapan gitu. Yang kedua, lingkungan nongkrong itu kan rada toxic gitu ya. Kalau menurut saya toxic lagi ngomongnya aja Gen Z banget Ya teman-teman Mas Bambang diingat teman-temannya toksik. karena coba ya, ketika kita nongkrong di Gen Z, saya nggak tahu kalau di Indonesia saya lumayan sehat sih. Teman-teman tuh suka apa ya, ada beberapa teman saya itu yang harus pakai iPhone misalnya sambil nongkrong, Tuntutan. ngejar strata sosial lah istilahnya ya. Nah itu kan kadang di situ malah kita kayak orang reunian zaman udah tua gitu ya, kayak Iya. show up, datang ke tongkrongan tuh buat show up jadinya gitu, bukan buat sharing keluh kesah gitu. Jadi kebanyakan memang kayaknya Gen Z itu lebih terpendam ke sendiri, kayak dipendam sendiri buat emosi. Kenapa Bapak mengatakan Gen Z memendam sendiri? Karena Padahal gini, Bapak tadi mengatakan Gen Z harus ngopi di coffee shop, Gen Z harus ke tempat-tempat fancy. Kenapa mereka masih memendam perasaan mereka padahal mereka sudah nongki dengan tempat fancy gitu? Kenapa? Apa yang terjadi dengan para Gen Z gitu? karena mereka datang ke tempat-tempat seperti itu karena tuntutan sosial juga. Nah, ini kalau menurut saya kayak rada gengsi gitu loh, nongkrong di warung kopi yang 5 ribuan, kayak nanti apa ya istilah FOMO. takut nggak ngerasain coffee shop yang kece-kece bentuknya gitu kan. Makanya rada apa ya buat ngejar status sosial itu rada bikin lelah secara emosi juga sih kalau menurut saya. Makanya saya nggak ngejar lagi gitu. Ini berdasarkan Bapak tidak pengalaman ya. mampu. Berdasarkan Bapak pengalaman tidak ya teman-teman ya. mampu. Kalau misalkan kayak gitu ya, Tidak mampu. kalian cari pertolongan lah. Seek help. Iya, kalau nggak bisa pertolongan coba ganti tempat tongkrongannya lah, atau teman circle-nya lah, coba diganti. Tapi mana lagi gitu, Bang? Karena belum selesai kan, apa kaitannya nih Gen Z yang tadi bermasalah secara sosial, bukan bermasalah sih menurut saya, itu kan terlalu kasar kalau itu bermasalah. Gen Z ini penuh tuntutan sosial gitu ya. Ya buat yang mau mengejar tuntutan sosial tuh nggak ada habisnya gitu. Akibatnya ya tuntutan Gen Z ini kadang membebani diri mereka tuh dengan pikiran-pikiran kayak gitu.
Kayak saya harus sukses nih, belum lagi yang kena generasi sandwich nih misalnya. Iya, masalahnya saya harus sukses supaya seperti teman saya yang ini. Nah, Itu kan masalahnya. pada akhirnya gitu, beban-beban itu yang numpuk di pikiran kita sendiri gitu. Makanya teman-teman yang perlu apa ya, pembenaran sosial terkait itu coba cari pertolongan lah ya. Jangan sampai kalian jangan takut buat share gitu ya teman-teman ya. Ini dari saya. Tapi kan kembali lagi generasi Z menasbihkan diri mereka di TikTok misal untuk laki-laki tidak bercerita. Nah, Bukankah itu mindset dari Gen Z ini sebenarnya yang laki-laki? Bagaimana? Jangan kan yang laki-laki ini buat Iya. teman-teman yang mau nikah nih. Nah, Iya. ini kan misalkan juga nih. Kayak tuntutan kayak suami ideal kayak gimana Iya. di TikTok kan atau di Instagram Iya. banyak banget ya. Spek istri idaman Spek gimana? istri idaman gimana, Iya. suami idaman gimana, pernikahan yang layaknya gimana gitu. Itu itu jadi salah Beliau tidak bisa berkomentar ya. itu tuh beban-beban tambahan juga gitu. Kayak itu tuh membebani prosesor saya buat berpikir gitu. Brain. Kayak mengejar tuntutan sosial gitu tuh ya nggak semuanya kita dia apa ya, nggak semuanya kita tuh memiliki kapasitas yang sama gitu buat mengejar hal tersebut. Kayak saya syukur bisa beli kopi tiap hari aja udah syukur juga gitu. Nah, ini Gen Z. Padahal nggak usah beli kopi nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya, gimana ya, kalau nggak ngopi saya rada ngelek juga sih ya gitu. Jadi curhat ya kan. Lah, kan sharing tadi ya. Nah, ini Gen Z. sharing teman-teman ya. Buat teman-teman yang perlu sharing juga, mimbar akademik Banjarmasin atau mimbar akademik Benua tuh terbuka buat teman-teman yang mau sharing ya, terutama buat yang kesah, ya. perlu sharing soal akademik, buat berpikir lebih maju, boleh kita sharing. Cuman ini bukan profesional ya, cuman sekedar sharing aja. Karena kalau profesional kita memiliki jaminan bahwa mereka tuh datang ke kita sharingnya berhasil gitu. Kalau ini kan kita sekedar sharing Penting aja. sharing dulu. Penting sharing Berhasil dulu. nomor 2. Iya, jadi kayak nanti ini bagus nih, misalkan kalau misalkan kedepannya rame temen-temen mimbar akademik bisa kita diskusikan soal-soal kayak filsafat eksistensi lah, kenapa kalian bisa hidup gitu kan ya, kenapa harus mengejar itu. Nanti kita kalau tahu basicnya kan bisa lah, kita nggak perlu mikir aneh-aneh lagi, terutama terkait strata sosial di masyarakat. Balik nih harusnya balik. Apa kaitannya sebenarnya sama suicide? Mengambil kehidupan pribadi. Betul. Kenapa Gen Z memilih mengakhiri hidup mereka sebagai jalan pintas gitu? Sebetulnya bukan pilihan ya teman-teman ya buat mengakhiri. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Cuman ya kita sebagai teman-teman atau circle dari lingkungan yang ada Gen Z-nya mungkin bisa lebih peka gitu pada teman-teman yang Gen Z yang udah mulai kelelahan sama beban pikirannya sendiri. Menunjukkan indikasi tertentu. Iya. Kita harus lebih aware, harus lebih peduli, harus lebih memperhatikan, karena ini sesuatu yang jadi tanggung jawab bersama di lingkungan sosial kita. Karena lingkungan sosial ini nggak cuma memberikan tuntutan, cuma harusnya juga bisa memberikan support gitu loh. Jangan sampai supportnya nggak ada, tapi tuntutannya banyak gitu loh. Tuh teman-teman yang harus lulus SMA secepatnya, gitu, harus masuk kampus yang dipengen, harus bisa lulus kuliah secepatnya, dapat kerja yang layak dan punya gaji yang layak. Nah itu kan sebuah proses gitu. Pressure-nya dapat dari lingkungan nih, cuma supportnya kadang nggak tentu gitu. Sedangkan kan pressure dari itu tuh tinggi ya teman-teman. Kayak kita mengejar gaji yang layak aja gitu. Gaji yang layak di Banjarmasin itu 3,4 juta gitu. Bayangin kalau kopi shop beli kopi aja 25.000 gitu kan ya. Berarti setara dengan
kali 30 ya sebulan ya. Iya. Kali 20 250.000, 750.000 buat kopi doang sebulan. Iya, Belum kuota internet, ya kan? Belum bensin buat transportasi, belum ya, ngemilnya, buat ngemilnya, belum jajannya, rokoknya. rokok buat yang ngerokok, ngepot gitu kan. Belum lagi yang kena sandwich generation, mereka harus ngasih orang tua juga atau adik-adiknya. Ya. Ini nih sangat berkaitan sama mungkin film baru yang lagi tayang di bioskop. Ini nggak promosi ya, ada tuh yang judulnya tuh Tujuh Ponakan apa gitu. Nanti teman-teman cari ya. Nanti coba dicek lah ya, cari ya kalau nggak mampu nonton di bioskop, coba nanti sewa ya, saya nggak bajakan itu, karena kan nggak menghargai. Kalau nggak berhasil juga ya coba saya beli akun satu, sharing gitu, nonton bareng ya boleh. Nah ini kan kayak dia tuh bagus lah, kayak Gen Z yang merangkap jadi orang tua gitu, mengasuh 7 ponakan-ponakannya. Iya. Kan kita tahu tuh se-burnout apa sih dia gitu loh. Dia tuntutannya banyak. Pertama, dia masih punya ponakan-ponakan kecil ya kan. Dia harus kerja buat memenuhi rumah tangganya ya kan. Iya. Terus dia harus meniti karirnya, harus mengejar tentang cintanya juga ya kan. Belum lagi karirnya dia, kan banyak yang tuntutan Gen Z gitu. Nah, ini bagus sih kayak buat apa ya? Buat Pedoman bagi teman-teman. buat gambaran teman-teman gitu kan ya. Makanya sebenarnya Gen Z itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka punya pikiran sendiri tentang kayak lelahnya sih begini gitu. Karena itu memang harusnya capek gitu. Kalau nggak capek nggak To hidup live is to namanya. suffer, ya guys ya. Iya. Nah makanya kita nanti diskusi soal filsafat ya. Kita nanti bahas filsafat ya guys Iya, ya. biar kita tuh bisa mengerti bahwa sebenarnya dalam penderitaan ini ada sebuah makna dalam kehidupannya. Anjir. Gitu ya teman-teman ya. Cukup? Masih mau? Simpulan dulu dong. Yaping? Simpulan dulu dong. Jadi Jadi apa kesimpulannya nih apa? kaitannya? Jadi sebenarnya apa Jadi sih? sebelum kesimpulan, jadi bagaimana cara kita para Gen Z untuk memperkuat mental kita, memperkuat jati diri kita supaya kita tidak menjadi atau tidak menjadi orang yang tidak beruntung gitu untuk mengakhiri hidupnya gitu. Apa yang perlu dilakukan Gen Z dalam hal ini? Saya ada 3 gitu benar-benar. 3 hal. Harusnya 3 sih. Pertama nih dari lingkungan. Tadi seperti saya bilang bahwa lingkungan yang ada Gen Z-nya, kita tuh sebagai support system harus saling memperhatikan. Apalagi sesama Gen Z ini misalkan, kita harus saling peduli. Seberapa burnout kah teman kita, atau seberapa lelah kah udah pikiran dia, dan seberapa rusakkah perperangan antara pikiran dia dan dirinya sendiri. Itu sharing itu bukan sebuah hal cupu gitu. Betul. Itu masalahnya. Iya. Hal kedua untuk Gen Z-nya sendiri yang sedang menghadapi hal serupa ya kan. Tadi kan pertama buat lingkungannya nih, buat support system, kita sebagai support system. Yang kedua adalah buat Gen Z sendiri. Gen Z sendiri kalau misalkan lingkungan kalian tuh udah gak mumpuni lagi buat kalian berkembang di situ, ya ganti lingkungannya. Teman kalian banyak kok. Coba jangan takut buat membuka lingkungan baru atau membuka teman-teman baru, circle baru. Jangan pernah takut itu, karena ya kita harus terus berkembang gitu. Yang ketiga nih buat mungkin buat secara sistemik ya, kayaknya mungkin buat pemangku kebijakan di luar sana ya, yang mungkin kebetulan nonton gitu, atau terpaksa nonton, atau pada akhirnya video ini viral gitu kan ya. Oke. Semoga mereka ini sebagai pemangku kebijakan harus lebih mengerti bahwa sebenarnya tuntutan terhadap beban-beban terhadap Gen Z ini patut diperhatikan, karena kan Indonesia ini udah harusnya tuh udah masuk di fase generasi emas gitu, di mana di bonus demografinya tuh udah banyak banget, itu tuh tumbuh dari Gen Z gitu. Gen Z itu penggerak roda perekonomian lah di Indonesia. Nah, ini momen kita buat memanfaatkan itu, jangan sampai mereka tuh malah terjerumus dan menggagalkan Indonesia emas gitu. Harusnya tuh disupport dengan
bentuk dukungan secara sistemik, entah itu misalkan kelayakan fasilitas kan misalkan ya, atau akses pendidikan yang lebih baik, atau mungkin ya kalau bisa sih kayak UMR ditingkatkan Iya. lagi gitu kan ya. Perbaiki. Bagi Gen-Z yang mau membuka keluarga baru, perlu rumah, tempat tinggal, pekerjaan yang layak, jaminan Ini kesehatan. dia teman-teman sharing. Ini disclaimer dulu ya, ini cuma saran dan masukan buat pemangku kebijakan. Ya, saran aja. Saran ya, jadi ya intinya banyak yang bisa diperbaiki untuk pemenuhan kelayakan Iya. kehidupan lah. Pemenuhan fasilitas. Karena mereka lah Gen Z yang jadi penanggung atau masa depan dari Penerus lah. penerus dari generasi Bangsa ini. Kalau bangsanya suicide 83 orang sejam gimana? Nah, habis tuh generasi Habis, emas Mas, tuh bonus ya. demografi. Mungkin itu kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya apa, Bapak? Kesimpulannya apa? Mas, abang, kakak, bambang. Kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya masalah Depresinya Gen Z, masalah bunuh diri Bunuh ini dirinya perlu Gen Z. kita perhatikan, baik dari lingkungan keluarga kita sendiri yang kadang kepikiran bahwa ada di pikiran-pikiran, wah gue pengen mati aja nih. Nah itu tuh sesuatu yang bukan layaknya dipikirkan gitu, karena itu bukan sebuah pilihan gitu. Gue adalah ya, karena kita ini generasi emasnya dan kita yang membawa perubahan. Nanti ketika kalian teman-teman Gen Z jadi mampu kebijakan, ingat saran saya tadi. kalau Bapak jadi pemangku kebijakan, Iya. ingat saran Bapak tadi. Betul. Kan jadi teman-teman ya, kita yang punya kuasa buat berubah apa yang kita rasakan saat ini. Nah itu mungkin dari saya. Oke. Tutup Bapak. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.